Pada tugas sebelumnya, kami telah berhasil melakukan instalasi sistem operasi Windows 8.1 secara virtual. Selanjutnya, pada tugas kali ini, kami akan melakukan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu dengan distro Linux Mint, menjalankan beberapa perintah dengan terminal, dan menginstal aplikasi dengan terminal. Ingin tahu keseruannya? Simak video berikut ini. Oke, pertama-tama create virtual machine-nya dulu. Lalu pilih tipikal karena sudah direkomendasikan dari softwarenya. Klik next. Pilih versi Ubuntu 64 bit. Klik next lagi. Ubah nama virtual machine-nya jadi Linux Mint. Browse, cari tempat penyimpanannya di Linux. Oke. Next. Customize hardware-nya. Ubah CD, klik bagian CD atau DVD SATA. Klik use ISO image file. Lalu cari bagian ISO yang Linux Mint yang di-download. Klik open. Lalu close. Dan lalu klik finish. Setelah itu, klik power on this virtual machine. Lalu start Linux Mint. Dan inilah adalah tampilan dari Linux Mint. Lalu kita akan menginstal Linux Mint-nya. Pilih bahasa. Kita bisa memilih bahasa Indonesia, tetapi saya memakai bahasa Inggris saja. Keyboardnya English US. Continue. Install multimedia codecs. Continue. Kita tunggu. Oke. Lalu kita pilih erase this and install Linux Mint. Install now. Lalu kita klik continue. Kita pilih lokasi kita sekarang, yaitu di Pontianak. Oke, continue. Nah, kita masukkan username kita. Oke, continue. Dari sini kita tunggu. Oke, dari sini kita sudah berhasil menginstal Linux-nya. Oke, selanjutnya kami akan menjalankan 10 perintah dasar pada sistem operasi Linux Mint menggunakan terminal. Perintah pertama yaitu pwd.
pwd ini untuk mencari path dari folder yang Anda gunakan saat ini. Selanjutnya, perintah df. Df ini mendapatkan laporan tentang penggunaan disk space system. Lalu perintah yang ketiga yaitu ping. Ping merupakan untuk mengecek status konektivitas ke server, seperti contohnya ping google.com. Enter. Di sini saya akan menjalankan perintah sudo, yang mana sudo ini berfungsi untuk menjalankan task yang akan dilakukan. Misalkan sudo pt dan unzip. Oke, lalu saya akan menjalankan perintah touch, yang mana berfungsi untuk membuat file. Misalkan teks 1. Oke, lalu saya akan membuat satu lagi. Oke, lalu di sini saya akan melaksanakan perintah zip, yang mana zip ini akan mengkompres file yang akan kita kompresi. Pertama kita buat nama filenya, misalkan kuliah.zip, masukkan dokumennya, teksnya 1, dan 2 txt. Oke, sini saya akan menghapus teks 1 dan teks 2-nya, sebab kita sudah masukkan ke zip kuliah tersebut. Lalu saya akan mengkompres file kuliah ini dengan cara memasukkan perintah unzip. Oke. Oke, sekarang kita masukkan komen cd. CD merupakan change directory yang berfungsi untuk membuka atau mengubah direktori tertentu. Setelah itu kita masukkan komen cd desktop, berfungsi untuk masuk ke layar desktop. Setelah itu kita masukkan komen cd titik-titik, berfungsi untuk kembali ke layar sebelumnya. Setelah itu kita masukkan komen history. Nah, komen history berfungsi untuk memperlihatkan riwayat komen yang kita masukkan sebelumnya. Setelah itu kita masukkan komen clear. Ini berfungsi untuk menghapus komen yang kita masukkan sebelumnya. Oke, sekian pembahasan tentang 10 komen pada Linux. Selanjutnya adalah menginstal 3 aplikasi tambahan dengan menggunakan terminal. Di sini saya akan coba menginstal aplikasi yang pertama adalah FileZilla, kemudian SAM, dan yang terakhir adalah Visual Studio Code. Aplikasi-aplikasi ini biasanya digunakan untuk programmer yang bergerak di bidang pembuatan program berbasis web. Dan saja kita ke video instalasinya, check it out. Untuk aplikasi yang pertama, kita akan mencoba untuk menginstal aplikasi yang bernama FileZilla. FileZilla merupakan salah satu aplikasi FTP atau yang biasa kita sebut juga File Transfer Protocol yang bersifat open source
yang biasanya digunakan untuk mengunggah atau mengunduh file dari server web hosting yang kita gunakan. Yang pertama kita siapkan adalah terminal, dan saya di sini sudah menyiapkan sebuah website sebagai tuntunan untuk kita mendownload dan menginstal FileZilla di Linux Mint. Oke, yang pertama kita harus mengupdate sudonya terlebih dahulu. Kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian mungkin kita bisa coba menjalankan perintah yang ini, atau kita bisa langsung memasang aplikasi FileZilla-nya. Sebentar. Kita masukkan saja. Oke, lalu kita dapat menginstal FileZilla dengan cara masukkan perintah sudo apt install FileZilla. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja. Oke, sekarang aplikasi FileZilla-nya telah terpasang. Mungkin kita bisa coba cari di sini. Kemudian kita masukkan keyword file. Nah, ini. Dan ya, ini adalah tampilan aplikasi FileZilla. Jadi, aplikasi yang tadi kita install menggunakan terminal berhasil dipasang. Lanjut ke aplikasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang aplikasi SAM. SAM adalah salah satu aplikasi open source yang biasa digunakan untuk melakukan pengembangan website secara offline karena berfungsi sebagai server lokal atau localhost. Jadi, biasanya programmer sebelum melakukan hosting atau mempublish website yang telah dia kembangkan atau melakukan perbaikan, biasanya programmer akan ngoding menggunakan laptopnya sebagai server, yaitu dengan menggunakan SAM. Dan kita akan lanjut untuk tutorial cara instalasi pemasangannya. Check it out. Untuk langkah yang pertama adalah kita menyiapkan terminalnya, dan kemudian setelah saya membaca sekilas, kita harus mendownload aplikasi SAM-nya. Jadi tadi saya sudah download di sini. Langsung saja kita jalankan dari yang pertama. Masukkan perintah sudo apt install NetTools. Tapi sebelumnya kita harus masuk ke folder download dengan cara cd. Oke. Oke. Lalu kemudian masukkan sudo apt install NetTools.
Lalu kita sambil menunggu kita scroll bentar. Untuk menjalankan perintah selanjutnya, dan sekarang kita akan menunggu. Oke, sudah selesai. Saatnya kita menjalankan perintah selanjutnya, yaitu sudo. Maaf, sebelumnya kita cek dulu nama aplikasi kita dengan cara lalu kita bisa kopikan, lalu sudo chmod 755 paste. Oke, kemudian kita bisa lakukan ini kembali, sudo burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you. dan SAM-nya telah selesai diinstal dan kita bisa finish. Dan aplikasi SAM siap digunakan. Dan untuk aplikasi terakhir kita akan menginstal Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah text editor yang biasa digunakan untuk membuat suatu program bahasa pemrograman. Dan oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, lakukan update sudo. Jika terlalu panjang, kita dapat melakukan copy paste. Mohon maaf, tadi saya memasukkan perintah untuk menginstal Visual Studio Code-nya, dan kita tunggu proses pendownloadan dan penginstalan berlangsung. The air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need
Oke, pemasangan Visual Studio Code telah selesai. Untuk mencobanya, kita dapat menjalankan perintah seperti ini. Cukup menuliskan kode saja. Dan Visual Studio Code telah terpasang dan demikianlah cara memasang aplikasi menggunakan terminal di Linux Mint. Ya, Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada tutur kata yang kurang baik dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.